Mojokerto merupakan dulunya sebuah kota Raja Majapahit di abad ke-13 dengan raja sangat tersohor, namanya yakni Prabu Hayam Wuruk. Dalam masa pemerintahannya di kota raja yang sekarang jadi Kabupaten Mojokerto, dulunya merupakan salah satu daerah kota raja yang terkenal dengan sebutan kota seniman. Ditelik dari wawasan budaya, kota Mojokerto sekarang banyak berorientasi kepada adat dan peradaban klasik Jawa pada saat itu. Filosofi manunggaling Kawula Gusti, yaitu merupakan satu kesatuan yang sempurna dari rakyat untuk rajanya. Hal itu seolah-olah untuk memanifikasi sebagai wakil Tuhan di dunia. Meskipun saat ini Kabupaten Mojokerto tumbuh dan berkembang menjadi salah satu kabupaten terbesar di Jawa Timur, namun budaya adat masih bisa kita temukan peninggalan kebesaran dan keagungan Kerajaan Majapahit yang menjadi cerita legenda bangsa ini. Seperti halnya yang terdapat di Desa Sawo di Kabupaten Mojokerto. Desa yang terletak di bagian utara dari kota Mojokerto ini masih menyimpan dan menjadi salah satu saksi sejarah bahwa di Desa Suwo pernah menjadi salah satu kota raja yang terkenal dengan sebutan kota kesenian khas Mojopahit. Berada di Desa Sawo ini masih tumbuh dan berkembang segala jenis kesenian dan budaya khas Mojopahit. Dan kirab budaya khas Mojopahit masih diyakini masyarakat setempat sebagai suatu adat untuk memperoleh sandang, pangan, papan. Jika menelusuri keberadaan dari kesejarahan itu sendiri. Begitu pula dengan sejarah yang ada di bumi Jawa Timur ini. Desa Sawo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto adalah salah satu kota budaya pada zaman Kerajaan Majapahit, di mana hal ini masih bisa dibuktikan dengan adanya peninggalan talenta yang masih terus dilestarikan oleh warga setempat. Di samping sebagai kota budaya pada zaman Kerajaan Majapahit, Desa Sawo juga memiliki banyak sekali pengrawit maupun waranggono-waranggono yang masih memiliki alunan suara merdu yang merupakan dari turun-temurun asal nenek moyang mereka. Terkait dengan hal ini, tim Napaktilas akan membuktikan kebenaran mengenai kota budaya tersebut. Dan ini terkait dengan situs Punden Condro Lukito, situs Sumur Gede, dan juga para waranggono yang ada di Desa Sawo.
Saat ini kami tengah berada di salah satu situs yang merupakan situs peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Dan situs ini merupakan bukti bahwa dulunya desa ini adalah area dari kota seniman Kerajaan Majapahit. Situs Nyi Ageng Condrolukito merupakan salah satu situs Mojopahit yang bisa kita temukan di Desa Sawo, Mojokerto, yang berupa situs makam yang berada di pekarangan belakang rumah warga. Situs Nyi Ageng Condrolukito yang berada di Desa Sawo, Kecamatan Jetis ini berupa petilasan dari seorang pesindan Waranggono yang sangat terkenal, yakni Nyi Ageng Condrolukito. Dikisahkan dalam sejarah besar di era Kerajaan Majapahit, Nyi Ageng Condrolukito berparas sangat cantik dan anggun. Nyi Ageng Condrolukito sendiri merupakan istri dari seorang empu yang bernama Empu Kanegoro. Nah, ini Pak Toto bisa dijelaskan mengenai situs yang satu ini seperti apa, Pak? Ya, jadi orang desa ini menyebut dengan Eyang Mundu. Kenapa orang desa menyebut dengan Eyang Mundu? Karena pada saat diketemukannya yang namanya situs ini, itu dulu ada salah satu pohon besar, namanya pohon mundu. Dan setelah pohon mundu itu roboh tertiup angin, kemudian di dalam akar-akar pohon mundu tadi didapatkan beberapa artefak yang sudah pecah-pecah, termasuk beberapa batu bata merah seperti ini, batu bata kuno seperti ini. Nah, ini dulu banyak, bahkan bisa ribuan, ya. Menurut penuturan warga di sini dulu ribuan. Oleh karena ini sudah dianggap sebagai batu yang keramat, tidak ada berani yang mengambil dan dipendam kembali. Kemudian kaitannya dengan Kerajaan Majapahit ini seperti apa, Pak? Jadi Desa Sawo secara geografis ya, itu memang mempunyai aliran sungai yang disebut dengan Sungai Marmoyo. Di mana Sungai Marmoyo itu adalah salah satu sungai besar yang dulu dipergunakan untuk sarana transportasi ke Kerajaan Majapahit. Nah, kemudian ini Pak, yang ada di makam ini sendiri sosoknya seperti apa atau bagaimana, lebih jelasnya lagi, Pak? Jadi kalau kita lihat dua makam semacam ini, memang di dalam Kerajaan Majapahit setelah hancurnya Kerajaan Majapahit di abad ke-15, itu memang banyak peninggalan itu dibuat seperti makam panjang. Jadi ini kan makam panjang ya, bukan berarti orangnya itu tinggi, bukan seperti itu, tapi ini berbentuk makam panjang, dimaknai sebagai situs yang sangat berpotensi. Ya, jadi memang keberadaan dari petilasan ini memang merupakan satu bukti nyata bahwa keberadaan dari kota seniman Kerajaan Majapahit memang benar adanya. Setelah ini saya dan Pak Toto masih akan mengunjungi satu petilasan lagi yang juga memiliki keterkaitan dengan keberadaan kota seniman di Kerajaan Majapahit, Sumber Gede. Iya. Sebelah sini. Dalam kiprahnya, konon Nyi Ageng Condrolukito semasa hidupnya banyak menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk merintis berdirinya Kerajaan Mojopahit di abad ke-13. Selain itu, beliau juga seorang kesatria wanita yang mampu mengusir tentara dari negeri Cina.
Untuk bukti keberadaan di Desa Sawu merupakan salah satu kota seni di zaman Mojopahit. Hal itu terbukti di desa ini masih bisa ditemukan para seniman sinden-sinden yang menjadi salah satu ciri khas tarian dan sekaligus penyanyi pada zaman Majapahit waktu itu. Menurut lontar dan catatan sejarah yang ada dan berkembang, sampai dengan saat ini banyak menyebutkan Raja Mojopahit tidak bisa lepas dari peliharaan burung perkutut putih yang dinamakan belaok. Dari data tersebut sudah dipastikan di Desa Sawu ini merupakan salah satu petilasan situs Nyi Ageng Condrolukito. Pengetahuan sejarah kami itu kami sudah mengetahui bahwa di sini ini Waranggono itu sudah sampai ke tingkat nasional. Artinya ketika tahun 60 ini sudah masuk, ada yang masuk dapur rekaman. Ya, berdasarkan cerita dari masyarakat yang umum di sini kan ada satu petilasan, itu petilasan Bukit Mundu. Itu sebetulnya kalau kita tarik garis besar ke sejarah Majapahit, beliau itu bernama Condrolukito. Seorang Waranggono yang pada waktu itu disenangi oleh Prabu Brawijaya. Nah, maka dari situlah Desa Sawu ini merupakan desa budaya karena dari Condrolukito itu sendiri adalah seorang Waranggono. Yang berada di antara renyunya pohon tebu ini merupakan sumur yang menjadi satu peninggalan dari kerajaan Majapahit yang diberi nama Sumur Gede. Pada zaman kerajaan Majapahit, sumur ini sangat disakralkan karena digunakan sebagai salah satu sumber patirtan keagamaan, di mana air dari sumur ini konon dapat menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit. Dan hal itu akan bisa terjadi hanya dengan satu syarat bila dilakukan pada hari Selasa Kliwon atau hari Anggoro Kasih. Ya. Situs Sumur Gede atau disebut dengan Sumur Gede dalam sejarahnya, konon di zaman Majapahit dipergunakan sebagai partirtan sebelum melakukan aktivitas spiritual untuk mendekatkan diri pada Sang Hyang Widi. Sumur Gede ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah dari kerajaan Majapahit. Selain itu, sumur Windu ini mempunyai kedalaman sekitar 30 meter dan mempunyai lebar yang berbentuk segi empat. Untuk membentuknya sendiri sangat kental dengan sumur khas kuno Mojopahit yang tertata rapi dengan sentuhan ornamen batu bata kuno. Menurut keterangan warga Desa Sawu, sumur ini dipercaya masyarakat setempat bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Selain itu, Sumur Gede ini mempunyai 4 sumber mata air. Selain itu, dengan keberadaan sumur ini sampai dengan saat ini menjadi salah satu sumur yang digunakan sebagai sumur untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari warga Desa Sawu. Wah, ini cukup jernih juga ya Pak ya airnya.
Ya, jadi jika dilihat dari struktur fisik sumur ini sendiri, memang terdapat renovasi atau sudah direnovasi, terbukti dari bentuk bulat yang ada ini. Akan tetapi jika dilihat lebih jeli lagi, maka kita akan melihat bentuk aslinya yaitu segi empat, di mana susunan dari batu bata merahnya dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk segi empat. Nah, Pak Toto, ini dari bentuk fisik sumur ini sendiri, Pak, keterkaitannya dengan Kerajaan Majapahit dan juga Kota Seniman tentunya itu seperti apa, Pak? Struktur bangunan sumur pada era zaman Majapahit itu rata-rata itu segi empat dan terdiri dari struktur bangunan itu batu bata merah besar seperti yang El lihat tadi kan segi empat tadi. Dan sebelum renovasi memang di tahun-tahun 70 ke bawah sumur ini memang masih dalam kondisi yang sangat asli. Jadi seperti itu ya, Pak ya? Ya. Nah, ini yang saya tahu kan bahwa air dari sumur ini juga memiliki khasiat sebagai penyembuh segala macam penyakit ya, Pak ya? Ya. Selain itu apakah ada kegunaan-kegunaan lain, Pak, dari air sumur ini? Ya, jadi di samping air ini juga mengandung suatu aura yang bagus. Di samping untuk penyembuhan penyakit, ada lagi untuk penwisudaan para waranggono setelah lulus dari alunan nada tadi. Juga yang lebih hebat lagi, sumur ini menurut Bapak Ki Mulyadi sama Bapak Ki Bandrio, salah satu sesepuh adat yang ada di daerah Sawo ini, memang air ini mengandung suatu aura yang luar biasa hebatnya untuk pertanian. Ya, jadi memang keberadaan sumur yang telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit ini memang patut disakralkan, tidak hanya dari sejarahnya yang digunakan sebagai salah satu patirtan suci Majapahit, akan tetapi juga memberikan banyak sekali kegunaan-kegunaan maupun manfaat yang positif bagi masyarakat setempat. Di antaranya dipercaya mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, membuat tanah-tanah menjadi subur atau persawahan dan pertanian, dan juga sekaligus digunakan untuk mewisuda atau melantik para waranggono. Setelah ini kita akan menuju kemana, Pak? Ya, masih banyak lagi situs-situs yang berkaitan dengan Kota Seniman. Kota Seniman ini. Nanti kita langsung ke situs yang lain. Baik. Ya. Sumur gede ini sampai dengan saat ini masih juga digunakan untuk acara adat di setiap tahunnya di Desa Sawo. Salah satunya dengan diambilnya air sumur ini untuk digunakan sebagai alat untuk mewisuda dalang ataupun waranggono yang mempunyai talenta di bidang kesenian khas Jawa Timur. Sumur gede atau sumur agung ini sampai dengan saat ini masih terawat dengan baik dan dijaga kelestariannya. Dan sampai dengan saat ini banyak seniman sinden-sinden di berbagai tempat di Pulau Jawa ini datang untuk mengunjungi dan sekaligus meraup berkah dari sumber mata air sumur gede atau sumur wundu. Pandegong di Desa Sawo ini merupakan mahakarya peninggalan dari empu-empu seniman Kerajaan Majapahit.
Dan ini memang benar jika ditarik garis benang merahnya, karena karya agung ini terus dilestarikan dan dikembangkan bahkan sampai ke keturunan-keturunan di abad ke-21 ini. Bapak-bapak pengrajin gong ini sendiri sangat piawai dalam mencampurkan pembuatan gong itu, mulai dari formula pengecoran dan juga penggabungan dari besi, perunggu maupun bahan-bahan lainnya yang tentunya akan menghasilkan gaung suara yang merdu. Pada zaman Mojopahit, kesenian Mojopahit, gong dan waranggono tidak bisa satu sama yang lain. Karena masyarakat Mojopahit yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat budaya dan leluhur. Salah satunya adalah bagaimana membudidayakan semua kesenian khas Mojopahit. Seperti halnya di Desa Sawu ini. Sampai dengan sekarang, masyarakatnya masih membudidayakan kerajinan yang berupa kesenian alat musik gong. Fungsi alat musik gong pada zaman Majapahit terkenal dengan empu pembuatnya Empu Kanigoro yang berasal dari Desa Sawu. Seiring dengan perkembangan zaman sampai dengan saat ini, di desa ini masih diberdayakan para pengrajin alat musik gong. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang. Ini dengan Pak Lurah Desa Sawu Iya. nih, Pak. Bapak namanya siapa, Pak? Yasminto. Pak Yasminto. Pak, ini kita dari Lapak Tilas, Pak. Iya. Ini datang dan ingin melihat secara langsung pembuatan gong dan juga bagaimana perkembangan gong dari zaman Majapahit dulu hingga saat ini, Pak. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa, Pak, perkembangannya, Pak? Ya, masalah pembuatan gong yang ada di desa saya itu, di Desa Sawu khususnya itu, pembuatan gamelan sudah dari turun-temurun, mulai dari abad ke-13 sampai sekarang masih ada kerajinan yang dinamakan gong gamelan. Seperti itu, Pak, ya? Iya. Nah, kalau dari Pak Tulo sendiri, Pak, menanggapi bakat turun-temurun Ya. ini seperti apa, Pak, di Desa Sawu ini? Ya, jadi benar apa yang telah dikatakan Pak Lurah tentang karawitan, tentang pembuatan gong secara turun-temurun dari abad ke-13 sampai abad sekarang. Itu memang benar di Desa Sawu ini, masyarakat Sawu ini memang keturunan empu-empu. Karena di samping keturunan empu juga talenta, bakat alamnya itu tinggi. Karena itu sudah dicetak mulai dari leluhur-leluhur terdahulu sampai sekarang ini bakatnya dari talenta bakat alam. Karena masih ada garis benang merah dari keempuan-keempuan yang ada di Pembuatan gamelan sudah dari turun-temurun, mulai dari abad ke-13 sampai sekarang masih ada kerajinan yang dinamakan gong gamelan. Seperti itu, Pak, ya? Iya. Nah, kalau dari Pak Tulo sendiri, Pak, menanggapi bakat turun-temurun Ya. ini seperti apa, Pak, di Desa Sawu ini? Ya, jadi benar apa yang telah dikatakan Pak Lurah tentang karawitan, tentang pembuatan gong secara turun-temurun dari abad ke-13 sampai abad sekarang. Itu memang benar di Desa Sawu ini, masyarakat Sawu ini memang keturunan empu-empu. Karena di samping keturunan empu juga talenta, bakat alamnya itu tinggi. Karena itu sudah dicetak mulai dari leluhur-leluhur terdahulu sampai sekarang ini bakatnya dari talenta, bakat alam. Karena masih ada garis benang merah dari keempuan-keempuan yang ada di Desa Mojopahit. Ya, jadi seperti halnya filosofinya gong. Kenapa gong itu harus ada pelok dan selendro? Dulu Majapahit itu hanya mengenal selendro saja. Karena selendro itu sesuai dengan pahatan yang ada di Candi Borobudur, itu sudah ada gong, tapi hanya selendro. Karena apa selendro? Dibuat selendro karena pada waktu itu rajanya bernama Sailendra. Kemudian dari nama Sailendra, Raja Medang Kamulan yang ada di Jawa Tengah, kemudian menciptakan gong namanya selendro. Asal kata dari Raja Sailendra. Gitu ya, Pak, Ya. ya?
Ya, jadi memang seperangkat alat gamelan atau disebut juga dengan pelok slendro yang dibuat oleh masyarakat Desa Sawo ini tidak dapat disangkalkan bahwa bakat secara turun-temurun tetap terus dilestarikan dan dikembangkan. Satu lagi bentuk positif di mana keluhuran budaya amat sangat terpatri erat hingga dijaga eksistensinya secara turun-temurun. Ya. Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bu, Terima kasih. matur nuwun. Mari Rahayu. rahayu bapak-bapak semua. Blangkon sendiri mempunyai salah satu ciri khas dan filosofi, yakni mahkota Mojopahit yang melambangkan keagungan. 18 kalau tidak salah. Di Desa Sawo ini merupakan salah satu petilasan yang di samping itu Blangkon juga mempunyai filosofi hidup yang sangat tinggi tentang kepercayaan yang kuat pada Sang Halik. Nah, ini kalau menurut Pak Toto, Pak, filosofi dari Blangkon ini sendiri mungkin terlihat dari bentuknya itu seperti apa, Pak? Zaman Majapahit, semua yang dipakai atau yang diagem oleh para raja-raja itu yang berbentuk sirip gitu ya, itu mesti ke atas. Dan ini memang ada sejarahnya. Sejak Prabu Kertanegara disuruh takluk oleh tentara Tartar pada tahun 1292, di mana tentara Tartar tadi menaklukkan Kertanegara dengan jalan dipaksakan. Kemudian dia memakai atribut semacam ini, ditunjukkan, saya tidak akan tunduk kepada negara apapun. Orang Jawa punya tradisi dan punya adat istiadat yang tidak bisa ditundukkan oleh siapapun. Kemudian Blangkon yang sudah dipakai mahkota tadi ditunjukkan. Inilah bahwa orang Jawa tidak bisa diperintah dalam bentuk apapun, ditaklukkan oleh siapapun, tidak, ke atas. Artinya wong Jawa iku aja pisan-pisan nakluk to wong Jawa ngono karepe filosofinya. Ya Pak ya. Oke. Nah, memang sangat menarik sekali tentunya melihat bagaimana para seniman-seniman yang hingga saat ini masih terus melestarikan atau berupaya mengembangkan juga menjaga terus budaya Jawa yang ada di Jawa Timur ini. Nah, setelah ini nantinya saya dan juga Pak Toto masih akan pergi ke satu tempat lagi di mana nanti kita akan melihat alat seni rebab dan seperti apa perkembangannya hingga saat ini. Kesenian alat musik rebab atau alat musik gesek ini sangat erat dan mempunyai filosofi tinggi tentang kehidupan, yakni linggo yoni. Dan semuanya alat musik khas Mojopahit ini berasal dari Desa Sawo ini. Alunan nada yang timbul dari gesekan menimbulkan satu harmoni yang indah untuk dinikmati sebagai bentuk kekosongan hidup dan semua akan kembali padanya.
berkaitan Desa Sawo sebagai salah satu desa yang dulunya merupakan salah satu tempat atau kota seniman dari Kerajaan Majapahit. Sesuai dengan masyarakat Sawo diadakan tentang seperti sedekah bumi dengan adanya kirap, terus pelestarian budaya lewat pementasan wayang kulit, dan di lain itu juga ada salah satu tentang masalah ada tempat yang sekiranya untuk tempat pelestarian budaya ada di Punden Buyut Mundu. Budaya itu ndat-ndat gitu loh. Kadang munculnya gini, trennya gini, rubah lagi. Jadi untuk melahirkan naluri Jawa di Desa Sawo ini agak sulit gitu. Kalau dari Pak Toto sendiri ini kesejarahan mungkin secara garis besarnya seperti apa, Pak? Jadi secara kesejarahan atau historisnya, memang kalau saya lihat di lontar Surodikso ya, itu Desa Sawo itu juga merupakan suatu kota budaya pada era zaman Kerajaan Majapahit di era abad 15. Kenapa orang-orang di sini selalu cepat bisa, katakan sekarang diajari 1 kali, 2 kali, tapi sudah bisa melantunkan suaranya, bisa lirik-lirik, lagu-lagu dan sebagainya itu secara penghayatannya itu luar biasa. Karena ini tidak lepas dari talenta ya, talenta leluhurnya pada zaman Majapahit, sehingga diwarisi oleh leluhur generasi muda yang pada zaman ini sedang dilanda dengan ancaman-ancaman dangdut dan sebagainya. Tapi untungnya saja untuk masyarakat Sawo tidak mau tentang itu. Bahwasanya di Desa Sawo ini tidak hanya sebagai salah satu desa yang dulunya merupakan kota seniman Kerajaan Majapahit, akan tetapi masyarakatnya pun amat sangat melestarikan kebudayaan itu sendiri. Bahkan juga terbukti dengan banyaknya masyarakat yang juga justru telah menunjukkan bagaimana keaktifan mereka dalam hal melakukan atau melakoni budaya tersebut. Kira-kira apa dan bagaimana topik Napaktilas selanjutnya? Tetap saksikan Napaktilas, saya Elina Budiarti dan sampai jumpa.